Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah SWT. Berjumpa kembali dengan Pak Amin di pembelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, subtema 3, pertumbuhan hewan. Yang pertama, kita akan belajar PPKN. Selanjutnya, yaitu makna bersatu dalam keberagaman. Anak-anak, kita itu harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita itu telah mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Dan jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan dengan berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Nah, yang terakhir, jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, anak-anak menjaga persatuan dan dalam memberi dan menerima saran. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam, memberikan saran kepada teman, dan juga mau menerima saran dari teman. Berikut ini cara-cara yang baik dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberikan saran dengan santun, dengan bahasa yang santun. Yang selanjutnya, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran ataupun pendapat. Yang ketiga, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Selanjutnya, menyampaikan pesan atau saran. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Contoh menyampaikan pesan atau saran. Misalnya, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang kamu lakukan adalah, misalnya, Adi, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Lalu buanglah sampah itu di tempat sampah. Selanjutnya, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng, bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, misalnya, Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Solusinya, kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya, latihan soal PPKN. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Mulai dari telur, lalu menetas, lalu menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Lalu ayam termasuk mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, anak-anak, macam-macam perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada 3. Yang pertama yaitu ada ovipar.
adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contohnya ada kura-kura, ada burung, ada ikan, ada ayam. Yang kedua ada vivipar. Nah, artinya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya yaitu kucing, ada sapi, ada lumba-lumba, ada juga kambing. Yang ketiga yaitu ada ovovivipar, yaitu bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya yaitu hewan ular, ada kadal, ada juga yang terakhir platypus. Selanjutnya ada pertumbuhan kucing. Nah, kucing termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing juga bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya pertumbuhan kuda. Nah, kuda juga sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan atau tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Selanjutnya anak-anak ada pertumbuhan ikan. Anak pasti tahu ikan ya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Nah, telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi dewasa. Ikan kemudian mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Contoh ikan yaitu ada ikan kakap merah. Nah, ikan ini biasanya hidup secara bergerombol, tempat tinggal di perairan asin. Nah, ikan ini termasuk karnivora, biasanya memangsa ikan-ikan kecil. Selanjutnya yaitu ikan lele. Kita bisa menjumpai ikan lele perairan air tawar, misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras atau di perairan yang tenang, misalnya danau, waduk-waduk, rawa, atau genangan air lainnya. Nah, ikan lele itu memiliki kumis berlendir, tajam, memiliki sirip atau kepala yang keras. Selanjutnya yaitu ada ikan mas. Nah, ikan mas bernafas juga menggunakan insang. Sisiknya berwarna keemasan, gerakannya gesit, badannya gendut. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu. Nah, gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu, yaitu mulai dari telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Nah, ulat di sini setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ular mencari tempat untuk berdiam diri atau membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup atau tahap-tahap hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Daur hidup kupu-kupu. Nah, tadi ada tahap pertama mulai dari telur sampai menetas menjadi ulat. Tahap kedua yaitu makan daun-daunan menjadi besar, lalu berdiam diri menjadi kepompong. Lalu kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari. Tidak ada makan dan minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Tahap keempat menjadi kepompong dan akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Selanjutnya, anak pertumbuhan katak. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Nah, telur berubah menjadi berudu. Berudu lalu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Lalu katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Selanjutnya pertumbuhan nyamuk. Nah, pertumbuhan nyamuk bisa kita lihat mulai
mulai dari telur, menjadi jentik, menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa. Nah, telur nyamuk berada di atas air, lalu ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nah, tahapan perkembangan nyamuk itu berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk demam berdarah. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Nah, selain demam berdarah, banyak lagi penyakit yang ditularkan nyamuk. Jadi anak-anak itu harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Selanjutnya, latihan soal bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang matematika. Nah, kita akan belajar tentang perkalian. Nah, apa itu perkalian anak-anak? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Di sini ada persoalan 1. Misalnya Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. 2 ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir setelah 21 hari. Telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, berarti dituliskan dalam bentuk perkalian. 2 dikali 10 sama dengan 20. Atau penjumlahan berulangnya 10 ditambah 10 sama dengan 20. Di persoalan kedua, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, kita tuliskan yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Jika ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. Cara menyelesaikan perkalian. Misalnya 3 dikali 12 itu sama dengan berapa? Ya, kita lihat yang 12 asal mula dari 12, yaitu 10 ditambah 2. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. Lalu 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 30 ditambah 6 sama dengan 36. Jadi 3 dikali 12 itu hasilnya 36. Selanjutnya 4 dikali 120. Nah, 120 itu didapat dari 100 ditambah 20. Lalu 4 dikali 100 sama dengan 400. Lalu 4 dikali 20 sama dengan 80. Lalu 400 ditambah 80 sama dengan 480. Jadi 4 dikali 120 itu 480. Perkalian cara susun tanpa menyimpan. Misalnya 3 dikali 12. Kita susun 12 dikali 3. 2 dikali 3. Ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu yang depan 1 dikali 3. Ya, 3. Jadi 12 dikali 3 sama dengan 36. Selanjutnya 2 dikali 124. Nah, kita susun 124 dikali 2. Dihitung dimulai yang belakang. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu yang tengah 2 dikali 2, 4. Lalu 1 dikali 2, 2. Hasilnya 248. Perkalian susun tanpa menyimpan. 4 dikali 14 sama dengan, ya, 4 dikali 4
16. Ya, 6 ditulis angka 6, lalu menyimpan 1. Lalu 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Jadi hasilnya 56. 3 dikali 245. Kita hitung yang belakang, 5 dikali 3, ya 15. 5 ditulis angka 5, menyimpan 1. Lalu yang tengah, 4 dikali 3 sama dengan 12, lalu ditambah 1 sama dengan 13. Ditulis angka 3, lalu menyimpan 1. 2 dikali 3, ya 6 ditambah 1, jadi 7. Berarti hasilnya 735. Sifat pertukaran pada perkalian. 3 dikali 12 sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. 12 dikali 3 sama hasilnya 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 12 sama dengan 36. Jadi 3 dikali 12 itu sifat pertukarannya sama, 12 dikali 3. Ataupun 10 dikali 15 itu juga sama dengan 15 dikali 10. Ada soal cerita, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias, setiap ember berisi 320. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, 320 dikali 3. 0 dikali 3, 0. Lalu 2 dikali 3, 6. Lalu 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi banyak ikan hasil Udin semuanya yaitu 960 ekor. Selanjutnya ada sebuah penangkaran. Penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, sifat perkaliannya ditulis 7 dikali 130. 0 dikali 7, 0. Lalu 3 dikali 7, 20. 1 ditulis angka 1, lalu menyimpan 2. Lalu 1 dikali 7, 7. Lalu 7 ditambah 2 sama dengan 9. Hasilnya jadi banyak anak penyu semuanya adalah 910 ekor. Selanjutnya latihan soal matematika. Selanjutnya yang keempat yaitu seni budaya dan prakarya. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar gambar dekoratif. Nah, menggambar dekoratif adalah menggambar yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Bentuk dan warnanya pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih nampak atau masih kelihatan. Unsur-unsur karya dekoratif. Nah, ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif ya anak-anak, yaitu yang pertama ada garis, ada bentuk ataupun motif, dan juga warna. Nah, garis yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Ada garis horizontal, ada juga garis lengkung, ada juga garis zigzag, dan garis gelombang. Nah, bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif misalnya bermacam-macam, ada bentuk persegi, ada juga lingkaran, ada persegi panjang, ada juga setengah lingkaran, segitiga, dan belah ketupat. Unsur-unsur karya dekoratif lainnya yaitu adalah warna. Nah, warna terdiri atas warna primer dan warna sekunder. Nah, warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Nah, warna sekunder yaitu warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Misalnya, warna hijau itu diperoleh dari campuran warna biru dan warna kuning. Selanjutnya, anak-anak, objek gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih
indah dan menarik. Nah, gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah. Misalnya ada pada kain tradisional, ada guci, ada juga perabotan rumah tangga. Nah, objek gambar dekoratif itu misalnya manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, misalnya pada gambar ini ada gambar ikan. Selanjutnya latihan soal SPDP. Oke, demikianlah pembelajaran yang Pak Hamim dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.